Penyebaran virus corona ini kian hari makin bertambah. Untuk itu, salah satu cara yang dilakukan pemerintah agar memutuskan penyebaran virus corona itu yaitu dengan meliburkan sekolah dan beraktivitas di rumah saja. Dampak pandemi virus corona ini, Pasda program Pintar Tanoto Foundation di Tanjung Jabung Barat menggelar pembelajaran secara daring. Pembelajaran ini bertujuan untuk membantu pemerintah agar siswa tetap belajar sesuai dengan tingkatannya meskipun harus belajar di rumah saja. Menurut saya program ini sangat membantu untuk saat seperti ini karena adanya fasilitator daerah Tanoto Foundation ini membuat banyak pilihan dalam menyediakan narasumber pembelajaran yang berkualitas. Walaupun di rumah aja pembelajaran harus tetap berjalan karena COVID bukan penghalang. Halo, apa kabar semuanya? Sudah tidak terasa hampir 3 bulan kita masih belajar di rumah. Bagaimana? Bosan? Dengan berbagai macam sistem pelajarannya, dari menggunakan Zoom, WA, Google Classroom, maupun platform e-learning lainnya. Terkadang ada saja masalah yang kita alami, dari susahnya dalam memahami pelajaran, sinyal internet yang tidak stabil, jadwal kuliah yang tidak pasti, ditambah lagi dengan tugas yang menumpuk di mana-mana. Tapi kita harus tetap semangat. Kita harus sadar, kita tidak boleh kalah dengan makhluk yang kecil. Kita harus yakin, walaupun kita belajar di rumah, tetapi kita mampu untuk menjalankannya. Ingat, di balik musibah pasti ada hikmah yang luar biasa. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk saat ini, dunia pendidikan Indonesia sangatlah sulit dijalankan karena adanya pandemi COVID-19. Tapi pemerintah telah memberikan solusi, yaitu bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah. Tidak semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Di daerah saya contohnya adalah sekolah dasar. Mereka dengan terpaksa tidak melaksanakan pendidikan atau pembelajaran secara online atau daring dikarenakan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh para siswa. Handphone sebagai fasilitas penunjang pembelajaran secara online atau daring tidak seluruhnya dimiliki oleh para siswa. Meskipun begitu, para pengajar atau guru tidak kehabisan akal untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan kepada siswanya. Para siswa tetap diberikan tugas yang diambil secara langsung ke sekolah dengan bergantian antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, atau para guru yang akan datang ke setiap rumah para siswa yang tidak bisa hadir ke sekolah. Ini dilakukan agar pelayanan pendidikan di tengah mewabahnya COVID-19 tetap bisa dilaksanakan. Dampak mewabahnya virus corona atau COVID-19 pada saat ini sudah sangat dirasakan oleh dunia pendidikan. Pemerintah menghimbau agar kita tetap belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Namun, efektifkah proses belajar mengajar dari rumah secara online yang sudah diterapkan selama ini? Dalam praktiknya, pelajar dan guru menggunakan aplikasi online untuk belajar, seperti Zoom, Webex, dan lain-lain. Namun, ada banyak sekali kendala-kendala yang dirasakan, seperti signal tidak memadai dan kuota. Hal ini tentunya membuat proses belajar mengajar secara online sangat tidak efektif. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama berjuang melawan pandemi virus corona ini agar dunia pendidikan dapat berjalan dengan semestinya. Semenjak mewabahnya pandemi virus COVID-19 sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia, terutama dalam segi pendidikan. Pemerintah memang sedang memberikan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, yaitu segala bentuk pendidikan, baik sekolah maupun universitas, dirumahkan, sehingga para pelajar dan mahasiswa belajar menggunakan via online atau daring. Kebijakan tersebut memang sangat baik untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, itu misalnya kuota internet yang mahal, kemudian di beberapa daerah kadang mengalami listrik padam.
Nah, sehingga akan menghambat proses pembelajaran. Nah, saya harap pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Saya akan memberikan tips untuk belajar di rumah. Kalian pasti merasa belajar menggunakan daring atau online itu tidak efektif, tidak maksimal. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa saran yang bisa kalian lakukan di rumah untuk mengejar keterminal materi kalian. Di zaman digital sekarang, kalian tidak perlu pusing mencari bahan bacaan. Semua sudah tersedia di internet, mulai dari e-book, video materi, ataupun jurnal. Tapi aku nggak bisa baca pakai HP, Bu. Pusing. Kalau gitu, nih ya, kalian ambil buku yang sengaja kalian beli untuk formalitas masuk kelas dosen, ya kalian baca. Hitung-hitung ini bisa untuk mengejar ketinggalan materi kalian. Ya kan? Nggak usah pusing. Oke? Menurut pendapat saya, pendidikan di tempat saya sekarang ini setelah terjadinya COVID-19 kurang efektif dan efisien. Kenapa? Karena setiap anak SD harus memiliki smartphone untuk fasilitas mereka belajar, dan itu sangat membebani orang tua mereka karena harus membelinya jika mereka belum mempunyai. Jika tidak membeli smartphone, tentunya mereka tidak bisa mengikuti proses belajar. Dan yang efektif dan efisien menurut saya yaitu dengan pihak sekolah memberikan tugas secara tertulis dan orang tua anak tersebut yang mengambilnya di sekolah dan mengantarnya jika sudah selesai dikerjakan. Dan dengan dikerjakan secara tertulis, maka anak tersebut akan memahaminya setelah mengerjakan tugas. Kasus coronavirus atau COVID-19 telah melanda di seluruh dunia. Hal ini telah merusak seluruh tatanan yang ada di dalamnya, tidak terkecuali dengan pendidikan kita, terutama di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan surat perintah dan edaran terhadap bencana non-alam atau pandemi coronavirus. Dengan ini juga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran nomor 2 tahun 2020 tentang tatanan belajar dari rumah. Salah satunya adalah kebijakan Kemendikbud, yaitu telah merubah seluruh siaran di TVRI untuk pembelajaran dari rumah. Salah satunya untuk program pembelajaran untuk anak sekolah dasar, SMP hingga SMA, tak terkecuali dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian, pemerintah juga telah mencanangkan program belajar dari rumah atau via daring. Salah satunya belajar dari online. Seperti yang kami rasakan sebagai mahasiswa, banyak dosen-dosen memberikan tugas melalui internet atau melalui media sosial. Kemudian ini adalah memacu semangat belajar kami, walaupun dari corona, walaupun situasi yang memana saat ini gara-gara virus corona, kami akan tetap belajar. Tidak terkecuali teman-teman yang berada di daerah yang minim sinyal. Mereka dengan semangat untuk mencari sinyal ke daerah perbatasan hingga ada, bahkan kita dengar rekan-rekan kita, siswa atau mahasiswa yang sempat nyawa demi mencari sinyal untuk meneruskan pendidikannya. Itu artinya corona bukanlah alasan untuk menghentikan pendidikan kita, karena pendidikan itu adalah penting. Maka dari itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, salah satunya pembatalan atau penghapusan ujian nasional di kalangan anak usia sekolah dasar, SMP, bahkan SMA. Kemudian kita lihat ujian bersama masuk perguruan tinggi negeri hingga saat ini belum terlaksanakan demi memutuskan rantai penyebaran virus corona. Saya sebagai mahasiswa mengajak teman-teman, mari kita patuhi dan mari kita melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah kita. Terima kasih. Bangun, agak siang. Cek HP, buka grup WA, 15 menit lagi, kuliah online. Hidupin laptop. Lowbat. Ambil terminal.
colok charger. Hidupin. Mati lampu. Shit. Nyari sinyal keliling kota. Sip, gas tunggu banyak sinyal. Kok nggak jalan? Paket habis. Bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you.